Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Anglogowo. Di video kali ini kita langsung masuk di materi baru, yaitu adalah menggunakan AI untuk melakukan formulasi harga. Nah, jadi teman-teman, kita misalkan teman-teman ini punya barang nih ya, punya barang, misalnya taruhlah barangnya skincare contoh ya. Nah, pasti teman-teman merasa nggak pernah bingung, aku kasih harganya berapa ya barangku nih ya. Nah, apakah kalau misalnya mahal nanti nggak ada yang beli, kalau murah kali pun nanti kita bisa rugi. Nah, di sini aku mau membuat bagaimana caranya kita membuat formulasi harga itu menggunakan dari kelebihan dari produk kita. Nah, jadi teman-teman, sebelum itu kita pelajari dulu. Jadi untuk pembagian harga itu biasanya ada tiga ya, terbagi tiga. Yang pertama adalah cost plus pricing, competitive pricing, dan value based pricing. Nah, jadi teman-teman, di sini cost plus pricing itu apa sih? Nah, jadi cost plus pricing adalah harga jual sebagian besar tentukan oleh struktur biaya internal perusahaan yang mungkin juga mengandung beban overhead yang tidak perlu. Nah, jadi cost pricing adalah sebuah harga pokok yang dimana dia berasal dari yang ditentukan biaya internal perusahaan dari modal kita berapa. Nah, jadi terus nanti kita pengeluarannya itu kayak gimana. Semua itu berasal dari cost plus pricing. Nah, yang kedua, sedangkan competitive pricing adalah harga jual sebagian besar ditentukan oleh harga dari pesaing. Kemudian baru mempertimbangkan struktur biaya internal perusahaan, kemampuan dan kesediaan pelanggan untuk membayar jarang menjadi faktor utama. Nah, jadi kalau dia competitive pricing adalah kita melihat harganya itu kita melihat dari kompetitor. Misalkan saya jualan sepatu, sepatu olahraga. Nah, saya lihat dulu kompetitor saya itu jual sepatu harga berapa. Oh, ternyata kalau kompetitor saya dengan sepatunya sama, dengan jenisnya sama, ukurannya sama, dia menjual harganya itu sekitar 150.000. Nah, oh, saya jual juga lah 150.000. Itu berarti kita mengikuti dari kompetitor kita, mengikuti cara main kompetitor kita. Nah, yang ketiga ada value based pricing. Nah, jadi value based pricing adalah harga jual ditentukan dan berdasarkan pertimbangan seimbang dari tiga variabel. Nah, jadi variabelnya itu adalah kemampuan untuk kesediaan pelanggan untuk membayar harga pesaing dan struktur biaya dan harga saat ini milik perusahaan. Nah, berarti dia tergantung dari tiga faktor ya. Kalau dari value based pricing itu adalah kemampuan dan kesediaan pelanggan kita. Nah, oke, nah jadi biar lebih nggak lama-lama ya, kita di sini langsung praktek aja, langsung praktek aja teman-teman. Nah, di sini teman-teman udah ini ya, udah punya lah ya laporan evaluasi strategis penjualan sebelah. Nah, kalau teman-teman belum ada, teman-teman bisa lihat dulu video sebelumnya. Teman-teman harus siapkan dulu nih. Nah, kalau udah seperti ini, seperti biasa kita buka Google Gemini. Pastikan teman-teman di browsernya aktif ya. Di sini aku buat alat lainnya di browsernya aktif. Nah, oke, aku aktifkan di browsernya. Baru kita masukkan untuk di file kita. Nah, di sini aku masukkan ya. Oke, di sini aku masukkan filenya. Nah, jadi kita di sini akan menggunakan 3 prompt. Nah, di sini aku udah buat template prompt-nya, teman-teman tinggal ikuti aja. Kalau misalnya teman-teman mau ngetik, tinggal di play-kan aja. Kalau teman-teman malas ketik, nanti biar aku kirim aja prompt-nya di filenya ya. Nah, di sini ada 3 prompting. Di sini ada competitive pricing, cost plus pricing, dan value pricing. Nah, jadi teman-teman nggak ini ya, nggak mesti kayak saya, nggak mesti wajib. Oh, harus ngikuti kali. Nggak, teman-teman kreasikan aja dengan bisnis teman-teman juga boleh. Kalau teman-teman ada penambahan juga boleh, ada pengurangan juga nggak masalah. Oke? Nah, di sini aku langsung menggunakan contoh yang competitive pricing. Nah, di sini ya, teman-teman pastikan ini udah masuk, udah ada laporannya. Aku langsung ketik ya, langsung aku kopikan aja. Di sini aku mau minta nih ya, minta AI untuk rekomendasi kan. Di sini aku buat, ini aku masukkan nih. Nah, aku masukkan, aku tinggal kopikan aja ya biar cepat ya. Nah, oke, di sini aku ketik, aku masukkan. Oh, sorry ya. Nah, tunggu. Dia nggak bisa langsung berarti ya. Ini aku taruh sini dulu. Nah, oke. Udah seperti ini langsung aku kirim. Pastikan di browsernya ini aktif teman-teman ya. Dia kalau nggak pakai di browser sih bisa sebetulnya, cuman nggak dia nggak akurat lah. Teman-teman kan udah tahu lah kan. Nah, oke, kita tunggu aja. Ini laporannya ini semua. Ini yang punya saya kemarin ya. Kalau teman-teman umpamanya nggak belum punya di bisnis, teman-teman bisa pakai aja punya saya laporannya. Kalau misalnya punya teman-teman udah punya bisnis itu malah lebih baik. Oke, nah dia udah munculkan seperti ini ya. Kita melihat, oke kita mulaikan penelitian. Kita tunggu aja teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau mengikuti yang ini, itu silakan teman-teman ya. Di sini aku nggak pernah membuatkan teman-teman. Kalau teman-teman mau mengikuti silakan. Kalau teman-teman ada penambahan, ada pengurangan, itu semua kembali ke teman-teman.
Yang penting teman-teman itu biar bisa berkreasi aja menggunakan promptingnya. Nah, kalau kita nggak kreasi menggunakan prompting, kita nanti susah. Karena itulah skill yang paling mantap, paling bagus lah, paling membantu lah teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat ya. Nah, ini dia masih ke dalam proses ini ya, proses untuk meresearch lah secara mendalam. Ini biasanya lama sekali teman-teman ya, bisa sampai setengah jam lebih. Nah, teman-teman ikuti aja teman-teman ya, teman-teman ikuti. Nanti kalau misalnya sudah, nanti aku akan kembali teman-teman ya. Oke, nah jadi ini sudah selesai ya untuk dari formulasi harga. Nah, aku ambil semua dokumennya dari sini. Nah, jadi kalau seperti ini kita bisa melihat nih dari formulasi strategi harga kompetitif, segmentasi pasar, dan proyeksi ekspansi bisnis sebelah prasmanan. Nah, jadi kita bisa melihat sini semua teman-teman. Semuanya dijabarkan dengan luas ya. Dari semua rumus-rumusnya gimana. Nah, terus ada dari metrik-metriknya, volumenya, dia bisa menjelaskan kalau kita mau jual harganya itu berapa, semuanya dibuat secara ilmiah ya. Nah, oke. Ini udah kasih mereka, bahkan ada profiling konsumen, segmentasi potensial, mereka jelaskan itu bagaimana pemetasan lengkap kompetitornya di mana. Nah, semuanya jelas ini. Misalkan sebelah Madrid, batas harga di bawah 15.000 untuk rasa original. Berarti dia rasanya yang rasa tanpa ada topping-topping tambahan. Nah, kalau dia misalnya pakai batas atas harganya, dia 45.000 komplit spesial. Menu andalannya itu bagaimana, terus celah pasar yang terbuka itu gimana, fokus, rasa berkuah, semua dia jelasin ya. Dan ini bahkan ini kalau aku bilang ini lengkap banget ini semuanya nih. Nah, dia juga bisa memberikan referensinya dari mana. Nah, berarti dia juga ada referensinya. Dia ngasih data seperti ini, tapi datanya juga nggak main-main kan. Dikasih referensinya ini. Banyak, bahkan referensi ini banyak sekali teman-teman. Nah, dari formulasi harganya juga dijelasin dia semua. Nah, oke. Ini banyak banget, lengkap banget nih teman-teman nih. Nah, oke. Kalau udah seperti ini, seperti biasa ya, kita isi untuk kita klik bagian ekspor ini, kita ekspor ke dokumen. Nah, kita ekspor ke dokumen, maka dia akan mendownload ya, kita berbentuk file dokumen. Nah, ini sangat membantu banget nih teman-teman ya. Kita nggak perlu lagi buat dari awal, buat dari nol itu lama banget teman-teman, capek buatnya. Daripada ngerjain itu, mending kita bisa ngerjain yang lain kan. Nah, oke, ini bagian ekspor ya. Dia pasti sudah membuat dokumen. Nah, kalau misalnya teman-teman seperti semalam, kan kita semua tuh ada buat infografis ya. Nah, teman-teman bisa buat nih gimana, bisa pakai infografis, bisa kuis, lalu tanya jawab, ringkasan audio, semuanya teman-teman bisa lakukan juga kok. Nah, oke, nah kalau udah seperti ini, dia masih membuat dokumen ya. Nah, dia masih membuat dokumen, kita tunggu aja untuk pembuatan dokumennya. Sambil nunggu itu aku mau buat coba kita ini ya, klik buat untuk di halaman web. Aku mau buat halaman web juga. Nah, ini sambil membuat dokumen dia. Oke, dia ekspor ke dokumen, udah ya. Kita tunggu ya. Ini dia masih loading. Aku tadi mau membuat untuk ini, membuat infografis saya halaman web. Oke. Dia masih membuat di halaman web. Kita tunggu aja. Ini tergantung dari kecepatan internet. Kalau teman-teman di rumah internetnya lebih stabil, lebih bagus, juga dia lebih cepat pastinya. Karena di daerah rumah saya ini lagi ini ya, lagi sering pemadaman listrik bergiliran, jadi internet di sini agak agak lola jadinya. Kita tunggu aja deh. Nah, ini udah jadi ya. Nah, ini sudah jadi. Aku download dulu teman-teman. Aku download, aku buat ya di sini. Nah, udah jadi nih semua dari dashboardnya udah buat kan. Dari strategi harganya, semuanya udah dibuat dalam bentuk visual. Jadi dia enak banget nih teman-teman. Semuanya sudah dibuat dalam bentuk visual, bahkan juga bisa dipermainkan gini ya. Nah, semuanya dibuat dalam bentuk visual. Oke, ini dia masih lama ya. Kok lama banget dia buat dokumen. Tunggu ya. Oke. Ini aku refresh coba dulu ya, biar cepat dikit. Nah, ini aku refresh. Nah, aku buat dokumen lagi ya, ekspor ke dokumen. Nah, ini kan baru tadi kita membuat untuk yang pertama ya, yang dari competitive pricing. Nah, ini kan ada dua lagi nih dari cost plus pricing dan value pricing. Jadi aku sini nggak langsung praktek ya, teman-teman tinggal seperti lakukan aja seperti yang pertama tadi caranya. Nah, cuman teman-teman dia jangan teman-teman satukan di sini.
Artinya teman-teman jangan langsung buatnya satu semuanya di sini, jangan. Dia harus dibuat terpisah. Dia harus dibuat dengan cara terpisah. Nah, jadi teman-teman caranya adalah teman-teman ini ya, teman-teman buat Gemini lagi yang lain. Nah, teman-teman buat yang lain. Kalau yang ini tadi biar aja kayak gini, dia nggak boleh samakan. Nanti kalau sama dia berantakan. Teman-teman buat tambahkan baru aja. Teman-teman buat tambahkan baru, tambahkan deep research-nya. Nah, barulah teman-teman masukkan yang dua ini. Dilakukan dengan cara yang terpisah. Oke, teman-teman. Oke teman-teman, sekian video kali ini ya. Jadi kalau teman-teman ada yang kurang paham, teman-teman boleh tanya di kolom komentar. Like video ini kalau teman-teman merasa video bermanfaat. Share video ini kalau teman-teman suka dengan video ini. Oke, kita sampai jumpa di video selanjutnya.